Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Kali ini kita lanjutkan perkuliahan kita di kesehatan mental. Sebelumnya kita telah membahas tentang adjustment dan maladjustment yang merupakan hal yang penting yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita mampu mendapatkan kenyamanan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan yang ada sehingga kita bisa sehat secara mental. Nah, kali ini kita membahas tentang normal dan abnormal. Nah, kita penting membahas ini karena tentu saja kita akan melihat klien kita dari segala aspek. Salah satunya dengan memahami normal dan abnormal agar kita tidak salah menilai klien kita. Sebenarnya jangan-jangan dia tidak bermasalah, sebenarnya hanya saja dia salah dalam ukuran normal dan abnormalitas, sehingga kita bisa membantu mereka nanti lebih maksimal dalam mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Oke, ikuti terus video ini karena perkuliahan kita berlangsung secara online. Secara garis besar pengertian tentang normal dan abnormal itu adalah segala sesuatu yang kebanyakan orang lakukan itu disebut sebagai normal. Sedangkan yang tidak dilakukan oleh orang banyak, maka biasanya disebut sebagai abnormal. Nah, pribadi yang normal pada umumnya seringkali memiliki mental yang sehat. Sedangkan pribadi yang abnormal biasanya diikuti dengan mental yang tidak sehat. Namun demikian, pada hakikatnya konsep mengenai normalitas dan abnormalitas sangat samar-samar, tergantung ukuran yang kita gunakan. Sebab ada banyak pola kebiasaan dalam hidup yang dirasakan normal oleh satu kelompok tertentu, tapi di tempat yang lain tidak normal. Ini yang harus kita pahami, bahwa normal tidak normal itu ada ukurannya, tergantung ukuran apa yang kita gunakan, sehingga menjadi dasar kita mengatakan sesuatu itu biasanya dikatakan normal dan tidak normal. Nah, dilihat dari segi pandang konsep normal dan abnormal biasanya bersifat relatif. Nah, penyimpangan dari norma-norma apapun itu disebut sebagai abnormalitas. Apakah itu norma agama, norma adat istiadat, norma hukum, dan lain sebagainya, itu sebagai abnormalitas. Jadi kalau ukurannya norma itu adalah segala suatu penyimpangan yang ada pada norma-norma. Apakah itu norma masyarakat ya, kebiasaan yang kita lakukan. Nah, tetapi tidak hanya secara norma saja dikatakan sesuatu itu abnormal, juga bisa nanti dikatakan dengan sudut pandang yang lain. Kebanyakan orang yang menerima bahwa penyusuan diri yang baik itu adalah hal yang normal, sedangkan mereka yang tidak melakukan penyusuan diri yang baik itu sebagai abnormal. Jadi adjustment dan maladjustment itu menentukan kenormalan dan tidak kenormalan, dilihat dari sudut pandang sosial. Dan nanti kita akan lebih tegas menceritakan tentang abnormalitas dan normalitas. Oke, secara mudahnya teman-teman sekalian, normal dan tidak normal itu diartikan dalam 5 hal. Ini saya rangkum ya. Yang pertama, tidak ada gangguan atau tidak ada kesakitan, baik secara fisik maupun psikis. Yang kedua, keadaan ideal atau mental yang positif dalam kehidupan kita. Yang ketiga, normal sebagai rata-rata statistik. Nah, nanti diukur secara statistik itu normal itu apa gitu. Tapi kebanyakan orang melakukannya, maka itu sebagai normal. Yang ketiga, yang keempat, diterima secara sosial. Nah, ini penting karena kenormalan itu ditentukan oleh kebanyakan orang melakukannya dan diterima oleh kebanyakan itu, maka disebut sebagai normal. Yang berikutnya, proses berlangsung secara wajar. Nah, ini juga ditentukan oleh kebanyakan. Ya, biasanya orang kebanyakan melakukannya dan itu adalah hal yang wajar terjadi. Nah, itu disebut sebagai normal. Nah, kenormalan ini erat kaitannya dengan kesehatan mental. Tanpa adanya kenormalan, maka orang tersebut menjadi menyimpang dari aturan-aturan yang ada.
Nah, kalau dari sudut pandang budaya misalnya, ada 4 perilaku yang membedakan manusia. Yang pertama, autopatologikal, yaitu perilaku abnormal dalam satu budaya yang ditempati tetapi budaya yang lain tidak. Tapi budaya yang lain normal gitu ya, itu autopatologikal. Yang kedua, autonormal, perilaku normal budaya atau budaya yang ditempati itu normal, tapi tidak untuk budaya yang lain. Di tempat itu budayanya normal, tapi di tempat yang lain tidak. Yang di atas tadi perilaku abnormal dalam satu budaya, tetapi yang di tempat lain adalah normal. Nah, yang ini beda lagi, normal di tempat yang ini, tapi yang tempat yang lain tidak normal. Itu disebut dengan autonormal. Yang ketiga ada heterologikal. Biasanya itu perilaku abnormal dalam semua budaya. Jadi sepakat bahwa semua yang dilakukan seperti itu adalah abnormalitas. Itu disebut sebagai heteropatologikal. Yang berikutnya ada heteronormal, perilaku normal untuk semua budaya. Jadi bagi budaya sepakat bahwa yang demikian adalah normal. Jadi kalau ambil dari patokan budaya, ada 4 yang bisa dilihat. Ada autopatologikal, ada autonormal, ada heteropatologikal, ada heteronormal. Jadi kenormalan bisa dilihat dari hal tersebut, dan keabnormalan juga bisa lihat hal tersebut. Ada satu budaya yang di tempat itu abnormal, di tempat yang lain normal. Ada yang satu budaya di tempat ini normal, di tempat yang lain tidak normal. Ada semua budaya mengatakan sepakat itu tidak normal, dan ada juga di tempat semua budaya itu sepakat mengatakan itu adalah normal. Nah, ini harus kita tahu dengan baik. Akhirnya dengan memahami ini, kita bisa berperilaku sesuai dengan tuntutan yang ada, sehingga kita menjadi diri yang normal. Kenapa kita perlu normal? Karena kalau kita normal, kita punya kemungkinan untuk maju dan berkembang. Sedangkan kalau kita abnormal, itu sulit sekali untuk maju dan berkembang, karena kita harus menyesuaikan diri kita dengan kenormalan dulu. Artinya kita masuk dulu pada ranah kenormalan, baru bisa bergerak untuk maju. Nah, kalau tidak ya susah sekali. Bisa juga sih yang abnormal itu menjadi positif nanti. Nanti saya akan ceritakan itu. Ada abnormalitas yang positif, ada abnormalitas yang negatif. Tapi tidak selamanya bahwa abnormalitas itu adalah negatif. Ya, bisa jadi saya contohkan aja misalnya pendiri Facebook gitu ya. Itu kan perilaku awalnya itu perilaku yang tidak normal ya, dengan perilaku yang lain, yaitu orang biasanya menggunakan media yang sudah ada, yang sudah punya nama, tapi dia berubah untuk mencoba untuk membuat yang baru dengan menggunakan ide yang orang lain tidak punya ide itu. Orang normal tidak begitu. Orang normal rata-rata ide sama, perilaku sama. Intinya orang normal itu adalah orang yang safety gitu ya, orang yang mencari aman untuk diri dia, agar dia tidak terlibat dalam tekanan-tekanan yang ada. Sebenarnya bagus demikian, tapi juga bagus apabila kita ngambil abnormal yang positif, yang seperti yang punya Facebook sekarang, sehingga dia merajai dunia sosial media sekarang. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, saya ingin kasih secara aspek kesehatan ya, seseorang itu dikatakan normal tidak normal. Jadi ada 4 aspek kesehatan. Yang pertama, kesehatan fisik dulu. Apabila dia tidak punya rasa keluhan secara fisik, ya, tidak punya keluhan secara biologis, maka orang itu normal. Ya, tidak ada yang cacat dalam diri dia, ataupun kecacatannya hal yang biasa, ataupun bisa diterima yang seperti itu, maka dia disebut sebagai normal. Tapi kalau ada yang berbeda, misalnya ada benjolan atau apa yang berbeda di tubuh kita, maka disebut sebagai abnormal. Nah, yang berikutnya adalah kesehatan jiwa, ya, antara pikiran dan emosi, spiritualitas. Jadi ada 3 itu ya, ada pikiran, ada emosi, ada spiritualitas yang berjalan secara bersamaan dengan baik, maka dia disebut sebagai orang yang normal. Pikirannya tenang, jalan dengan lancar,
dan dia berperilaku bagus, ya, dengan emosi yang sewajarnya. Apabila dia gembira sewajarnya. Apabila dia sedih sewajarnya, dan tidak berlebihan. Nah, dengan spiritualitas dia bisa menyandarkan semua masalahnya dengan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang Islam. Nah, dia mendapatkan rasa syukur dengan semua keadaan, maka orang tersebut adalah orang yang normal. Ini untuk aspek mental. Tapi apabila 3 hal ini berkecamuk, 3 hal ini bermasalah, maka biasanya dia menjadi abnormal. Pikirannya tidak tenang, emosinya labil, dan spiritualitas rendah, rentan, ya akhirnya dia tidak bisa menanggung semua beban, dan dia berubah menjadi pribadi yang berbeda dari kebanyakan. Nah, normalitas, normal atau tidak normal sesuatu itu dilihat dari yang dia lakukan, kebiasaan yang dia lakukan. Kalau seandainya dia biasa melakukan itu dan diterima oleh orang banyak, itu normal. Tapi kalau seandainya tiba-tiba dia berubah gitu ya, dan tidak biasa dia melakukan itu sebagai hal yang abnormal. Misalnya dia cerewet biasanya ya, tapi tiba-tiba berubah menjadi pendiam. Nah, ini perubahan yang drastis secara tiba-tiba itu disebut sebagai abnormalitas. Nah, teman-teman sekalian, kita masuk pada aspek kesehatan yang ketiga, yaitu kesehatan sosial. Nah, apabila kita mampu diterima dengan baik oleh kelompok, oleh ras, oleh suku, oleh agama, atau kepercayaan yang ada, struktur sosial, ekonomi, politik yang ada di sekitar kita, ya, dan saling toleran dan menghargai, itu disebut sebagai normal. Ya. Antara agama satu dengan agama lain saling memahami, toleransi, maka dia disebut sebagai normal. Tapi kalau dia sudah tidak punya rasa toleransi, berubah menjadi abnormal, maka terjadilah perkelahian, permusuhan. Jadi itu yang membuat abnormalitas terjadi, ya, adanya permasalahan antara ras, suku, agama, politik dan sebagainya, yang akhirnya berujung pada intoleransi. Nah, itu yang membuat ketidaknormalan secara sosial. Jadi sehat sosial itu, normalnya sosial itu adalah apabila dia mampu menghargai perbedaan satu dengan perbedaan yang lain. Berikutnya, kenormalan dari aspek ekonomi atau kesehatan dari aspek ekonomi itu bila kita bisa produktif, ya, mampu menghasilkan sesuatu yang menyokong hidup kita sendiri dan keluarga kita. Nah, walaupun itu tidak banyak, tapi kita merasa cukup dari aspek ekonomi tadi, dan kita selalu berusaha dan produktif, tidak merasa kecewa dengan apa yang kita punya, maka itu normal. Kita dapat menjadi orang yang bisa diterima oleh lingkungan karena kita orang yang rajin bekerja, walaupun kita tidak punya banyak penghasilan, tapi lingkungan kita terima itu dengan baik, maka itu normal. Ya. Berbeda sehalnya kalau seandainya ada orang punya banyak uang, tapi dia tidak mau berinteraksi dengan orang lain, dan akhirnya menjadi abnormalitas di sana karena ada miskomunikasi antara orang yang tadi dengan yang masyarakat sekitar, terjadilah pencurian dan lain sebagainya. Ini yang menjadi harus kita pahami tentang kesehatan secara ekonomi. Intinya sebenarnya ada pada diri kita. Kalau kita merasa bahwa yang kita punya itu cukup, ya itu normal. Walaupun kalau orang lihat itu tidak cukup, tapi kalau kita merasa itu cukup, ya itu bisa normal. Tapi yang paling intinya adalah kebanyakan orang mendapatkan hal yang sama. Itu dikategorikan sebagai kenormalan. Oke, kita lanjut teman-teman sekalian, agar bisa dipahami dengan baik. Ada beberapa pengkategorian kenormalan. Yang pertama, secara statistik, ya. Secara statistik, kenormalan itu bisa dilihat dari ukuran besar atau kecil. Jadi orang yang normal itu adalah orang yang berada di kebanyakan atau titik tengah. Pendekatan ini menganggap bahwa orang yang sehat secara mental atau orang yang normal itu adalah orang yang melakukan hal yang tingkah laku umumnya orang lakukan.
Atau dengan kata lain, suatu tingkah laku disebut sehat apabila orang tersebut frekuensi kemunculannya tinggi dalam populasinya. Frekuensi kelakuannya itu tinggi dalam populasi tempat dia tinggal atau populasi lingkungan dia. Nah, kalau seandainya dia tidak seperti itu, maka disebut dengan abnormal. Misalnya di tempat dia itu kebanyakan pandai bahasa Minang gitu ya, atau bahasa Ocu atau bahasa Jawa. Nah, kebanyakan orang pandai itu, maka kalau dia tidak pandai, dia abnormal. Akhirnya kan ada masalah itu ketika berbicara gitu ya, ada miskomunikasi. Nah, kalau seandainya di dalam lingkungan kita yang harusnya cuma pandai satu bahasa atau dua bahasa, kita pandai 6 bahasa, ya kita tadi abnormal. Tapi abnormal apa itu? Abnormal yang positif. Jadi teman-teman sekalian, dalam statistik ini tidak menentukan bahwa yang kita lakukan secara kebanyakan itu adalah hal yang baik, tapi untuk mengukur itu normal tidak normal itu dilihat dari kebanyakan orang melakukannya. Saya contohkan misalnya IQ normal, itu rata-rata normal ya. Normal rata-rata untuk IQ ya, itu misalnya 90 ke atas ya, 90-an sampai 100 gitu ya, itu normal misalnya ya. Normal, nah gitu. Nah, kita punya IQ 120, ya itu abnormal, jadi abnormal dia. Tapi abnormalnya seperti apa itu ya? Nah, tentu saja ini menjadi abnormal yang positif ya. Nah, abnormal secara statistik harus diikuti dengan penerimaan diri. Ada orang terlalu pintar, IQ-nya 180 misalnya. Nah, tinggi sekali ya, 150 lah, 150 ya. Itu 140 lah. 140 abnormal, tidak diikuti dengan penerimaan jiwa yang baik. Dia tentu akan mendapat penolakan dari berbagai macam lingkungannya ya, pasti. Dia tidak berpikir seperti orang kebanyakan. Misalnya anak SD itu harusnya baru belajar tambah sama kali sama bagi, tapi dia udah bisa akar gitu, udah bisa yang lebih dari itu semua. Nah, itu abnormal. Kalau seandainya dia tidak diterima dan dia tidak menerima dirinya, nah dia menjadi masalah secara statistik tadi. Maka abnormalitas yang tadinya harusnya positif berubah menjadi negatif karena dia merasa dirinya tidak seperti orang kebanyakan dan orang kebanyakan tidak terima dia dan dia tidak menerima perbedaan dia terhadap dirinya sendiri. Berapa banyak orang yang tadinya luar biasa pintar lalu berubah menjadi punya gangguan mental karena tidak diterima oleh lingkungannya, atau kepintarannya menjadi bumerang untuk diri dia karena dia merasa tidak tenang dengan dirinya sendiri. Dan banyak hal yang terjadi pada orang-orang yang punya abnormalitas yang tidak menerima dirinya abnormal itu ya. Bisa saja teman-teman sekalian yang terlalu tinggi ya, misalnya kebanyakan orang tingginya adalah misalnya ya, tinggi badannya 190 gitu. Abnormal, kebanyakan orang kita tinggi badannya adalah 160-an ke atas. Nah, begitu ya. Ya, 160-an ke atas. Ya. Ya, ini tentu saja bisa menjadi bermasalah yang 190 tadi. Kalau dia tidak menerima tingginya tadi. Tentu dia mendapat bulian, dia dapat tekanan. Tapi kalau seandainya dia mampu menerima diri dia dan dia berusaha untuk menjawab tantangan dari luar situ ya, luar lingkungannya, di dalam lingkungannya sendiri, maka dia menjadi positif. Bisa jadi besok jadi pemain basket gitu ya, atau model ya. Tentu tidak ada model yang pendek kan. Nah, itu yang harus dipahami karena kita harus lihat abnormalitas itu positif atau negatif tergantung bagaimana keadaan jiwa seseorang menerima dirinya sendiri. Ya. Jadi kebanyakan orang itu 160 untuk laki-laki ya. Untuk perempuan tentu di bawah itu ya, ada 145 ke atas ya. Nah, terlalu pendek juga bermasalah, terlalu tinggi juga bermasalah. Begitu juga dengan berat badan. Ya, ketika kita punya teman berat badan berbeda dengan kita, itu menjadi bahan bulian itu, jadi bahan
sesuatu yang berbeda dari kita. Dia abnormal secara berat badan karena terlalu gemuk gitu ya. Nah, kalau dia terima keadaannya, maka tidak menjadi masalah untuk dia. Dan lingkungan pun akan berusaha mencoba menerima dia. Walaupun ada saja penolakan tentunya. Begitu juga orang dengan terlalu kurus ya. Nah, tentu itu abnormal. Nah, ini bagaimana kita mensikapi diri kita ketika secara statistik kita dinyatakan tidak normal. Jadi jangan khawatir teman-teman sekalian kalau berada di taraf statistik kita tidak normal. Kita harus lihat dulu abnormalnya positif atau negatif tuh. Tapi kalau abnormalnya positif, kita mempertahankan itu agar tetap positif. Kalau dia negatif, maka kita memperbaiki agar kita tidak selamanya negatif. Yang kedua itu secara normatif ya. Ini perhitungan ya, yang tadi udah secara statistik udah ya. Kalau kita lihat kebanyakan orang secara statistik itu biasanya merokok gitu ya. Ya, kita ikut merokok juga gitu kan. Tapi kalau kita tidak merokok memang abnormal, cuma bukan berarti tidak merokok itu tidak baik gitu kan. Bahkan justru itu baik gitu. Jadi kita harus lihat dulu ke abnormal kita itu negatif atau positif. Ya. Memang seperti yang saya bilang tadi, normal erat kaitannya dengan kesehatan mental dan abnormal erat juga kaitan dengan ketidaksehatan mental. Tapi tidak selamanya itu. Justru jangan-jangan yang abnormal itu yang sehat dan yang normal yang tidak sehat. Nah, itu yang harus kita lihat. Nah, untuk klien kita tentu kita harus, kalau kita bawa ke dunia konseling ya teman-teman sekalian, kita harus lihat tuh jangan-jangan dia masalah ukurannya di sana. Dia merasa bahwa dia gemuk, dia merasa bahwa dia kurus ya, dia merasa bahwa dia tidak seperti orang kebanyakan. Ya kita harus lihat dulu teman-teman sekalian, yang dia punya itu positif atau negatif. Jangan-jangan dia hanya salah melihat diri dia, ya salah memberikan pandangan tentang diri dia sendiri sehingga dia menjadi bermasalah. Maka yang berikutnya tentang normatif ya. Pendekatan ini melihat seseorang itu sehat atau tidaknya dari tingkah laku orang tersebut, menyimpang apa tidak dari norma sosial. Kalau seandainya di masyarakat itu menerima itu, maka yang terjadi adalah itu tidak masalah. Atau perilakunya sesuai dengan norma-norma yang ada, maka dia sehat atau normal secara kebanyakan. Tapi teman-teman sekalian, tidak mesti itu benar ya, bahwa secara normatif atau secara adat istiadat atau budaya adalah kenormalan yang mutlak. Tidak selamanya. Seperti yang saya bilang tadi, ada yang budaya kita di tempat kita itu normal, di tempat lain tidak. Ya. Ada misalnya di sini menerima laki-laki yang seperti keperempuan-puanan gitu ya, tapi di tempat lain tidak. Ya, ini harus kita pahami itu. Ada di lingkungan kita biasanya terima itu. Biasanya di tempat misalnya ya di lingkungan kita tuh terima misalnya ada kata-kata tertentu ya, tapi tempat lain tidak. Maka kenormalan itu hanya berlaku di tempat itu, tapi tidak di tempat yang lain. Nah, seperti yang kita bilang tadi, ada yang auto normal ya, auto normal, ada yang heteronormal. Ya kalau auto normal tentu itu yang di tempat kita tidak, yang di tempat kita normal, di tempat lain tidak. Ada heteronormal, itu di semua tempat normal ya. Kita harus pahami itu ya. Oke, untuk normatif pendekatan ini tentu saja ada positif, ada negatif ya. Ada sesuatu hal yang kita ambil dari kenormalan budaya. Kalau kita ambil normal budaya itu hal yang baik, itu hal yang baik. Tapi kita nggak boleh ambil yang buruk ya. Tentu saja kita harus menyesuaikan kita di mana kita berada, sesuai dengan adjustment dan maladjustment. Nah, itu kalau secara budaya adalah perilaku yang kita tunjukkan kebanyakan di tempat itu orang melakukannya. Atau perilaku itu sesuai dengan aturan-aturan dari kelompok itu. Maka itu normal. Kalau kita keluar dari aturan-aturan itu disebut sebagai abnormal gitu. Ya. Tapi tidak mesti gitu ya. Misalnya kita ada di lingkungan para perampok gitu ya.
Kita kan nggak mesti merampok gitu ya. Bahkan yang merampok itu justru normal, yang merampok itu bahkan tidak normal. Nah, ukuran orang tuh dia normal, ukuran kita dia tidak normal. Memang ini yang harus kita berhati-hati dalam memahami. Misalnya kita berbicara kasar gitu ya, satu tempat itu biasa mengucapkan kata-kata yang kasar dan kotor gitu misalnya. Tempat itu sering berbicara kasar dan kotor gitu ya. Dan di tempat itu biasa untuk mengatakan hal itu. Ya, berarti itu normal di tempat itu. Tapi kalau kita bawa ke tempat yang lain itu justru tidak normal. Tapi kalau kita tidak mengikuti itu di tempat yang itu pun tidak mengapa. Ya, karena itu tidak sesuai dengan kenormalan yang secara heteronormal. Oke, itu cuma contoh untuk kita tahu tentang normal dan tidak normal secara norma budaya kita atau normatif. Yang berikutnya adalah pendekatan distress subjektif. Sesuatu itu normal apabila kita bisa menanggung atau menyelesaikan tekanan kita sendiri. Ya. Yang kita rasakan dari lingkungan atau siapapun yang membuat kita menjadi stres. Maka disebut dengan distress subjektif. Bagaimana kita menerima tekanan itu? Ya, kalau kita bisa menerima itu, maka kita menjadi normal, ya, tidak ada persoalan dengan tekanan-tekanan yang ada. Sebaliknya, apabila kita tidak bisa menerima tekanan-tekanan yang ada pada diri kita, itu menjadi abnormal, ya. Tentu misalnya kita kalau bekerja di tempat yang bonafit, itu stresnya banyak. Akan normal apabila kita mampu mengatasi stres itu. Tidak normal apabila kita tidak mampu untuk mengatasi stres kita, sehingga kita menjadi bermasalah. Ya, kita menjadi bermasalah. Dan kalau kita bermasalah, tentu saja ada efek-efek yang terjadi. Mulai dari stres, lalu frustrasi, dari frustrasi berubah menjadi hal-hal yang lebih berbahaya. Apakah itu menjadi depresi dan lain sebagainya, seterusnya ya, tergantung bagaimana ketahanan mentalnya, ya. Tentu saja pendekatan ini ada kelemahan ya. Ya, tidak bisa seseorang dijadikan ukuran untuk bersama, ya. Seseorang itu berbeda ya. Misalnya saya bisa menahan itu ya. Kenapa kamu tidak? Oh, nggak bisa seperti itu. Distress itu tergantung masing-masing individunya, situasinya, ya. Kalau seandainya individu itu mampu menahan masalah itu, belum tentu individu lain bisa. Jadi distress tidak bisa dijadikan tolak ukur secara menyeluruh. Jadi untuk ambil kesehatan mental ini nggak bisa satu pendekatan saja untuk bilang ini normal, nggak bisa. Ya. Nah, bisa jadi teman-teman sekalian menjadi abnormal karena tuntutan belajar, tuntutan ritual-ritual stres itu ditentukan oleh bagaimana kita menanggapi tuntutan-tuntutan yang ada. Ya, kalau seandainya kita mampu, itu kita harus tahu bahwa tidak semua orang juga mampu. Tapi ada distress yang diukur oleh semua orang merasakan hal yang sama dan semua orang bisa melewatinya. Oh, ada. Ya, tapi tidak dengan cara yang sama. Dia bisa menyelesaikan memang, tapi tidak dengan cara yang sama. Ataupun dia gunakan cara yang sama, tapi beda variasi. Ya, tapi kita intinya begini, manusia itu makhluk Tuhan yang paling punya karakter yang berbeda-beda. Oleh karena itu kita nggak boleh jadikan diri kita sebagai alat ukur bahwa kalau kita bisa, kenapa orang lain nggak bisa, ya. Itu masuk untuk distress. Baik atau tidak baiknya seseorang, atau buruk atau tidak buruknya seseorang. Ya, itu dianggap wajar atau tidak wajar gitu ya. Intinya distress adalah bagaimana kita menanggung semua permasalahan yang ada. Ya, itu saya informasikan kepada adik-adik sekalian. Oleh karena itu mulai hari ini, mulai dari sekarang, teman-teman yang punya masalah, cobalah lihat bagaimana orang mengatasi masalah, lalu coba amati dan coba kita gunakan pendekatan itu dan coba kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita.
Karena di teknik mental apapun ya, itu semuanya menyesuaikan dengan karakter orang masing-masing. Ya. Bahkan kalau kita sebagai dai, kita harus tahu tuh karakter mad'unya seperti apa, sehingga apa yang kita sampaikan diterima oleh semua orang. Ataupun kalau tidak diterima semua orang, kebanyakan orang menerima. Itu gunanya memahami tentang kesehatan mental. Atau kita tahu dulu ketika kita berceramah gitu ya, kita harus tahu dulu itu yang mendengarkan orang umum atau orang yang sudah punya pemahaman sebelumnya. Kalau orang umum kita harus gunakan bahasa seperti apa agar kita bisa mengecilkan kemungkinan orang menolak kita. Itu yang sebagai distress subjektif. Ya, dan lain sebagainya. Bisa saja di bidang-bidang yang lain ya. Berikutnya tentang peran sosial. Kalau seandainya kita diterima oleh sosial kita dengan baik, ya, atau kita sebagai manusia biasa, orang menganggap kita ada atau dianggap keberadaan kita sebagai hal yang baik atau fungsi-fungsi kita ada di sosial masyarakat kita, maka kita dikategorikan normal. Nah, orang yang tidak normal itu justru dia tidak punya peran di lingkungan. Dia tidak punya ikut serta dalam lingkungan. Itu menjadi abnormal. Ya, tapi tidak juga ya untuk menjadi tolak ukurnya adalah peran sosial. Ada orang yang menjalankan peran sosialnya dengan baik, tapi dia punya gangguan yang berbeda. Misalnya orang bipolar gitu ya. Dia ada 3 kategori orang bipolar tuh, ketika dia manik, ketika dia normal, ketika dia depresif. Nah 3 inilah tuh mungkin ketika normal dia mampu untuk menjalankan aktivitas dia. Nah tiba-tiba dia berubah menjadi manik, ketika dapat kebahagiaan dia berubah menjadi drastis bahagianya. Nah ketika dia dapat masalah dia berubah jadi sangat stres gitu ya, sangat depresi. Nah itu orang yang bipolar. Kita kan nggak tahu di sosial kita ada orang seperti itu. Nah itu tidak selamanya bisa diukur secara peran sosial. Namun kita lihat secara umum, kalau seandainya orang itu menjalankan perannya di sosialnya, misalnya yang yang punya peran siskambling misalnya, jaga lingkungan, dan dia jalankan, ya itu normal. Peran dia sebagai orang, kalau dia ditugaskan oleh sekitarnya adalah menjadi petugas kebersihan, ya dia normal. Tapi kalau seandainya ada faktor yang berbeda yang membuat dia tidak normal, yang tidak diketahui secara peran sosial, itu yang membuat keabnormalan. Seperti saya bilang tadi, ada orang yang manik depresif ya, atau dia berubah menjadi bipolar. Kalau orang yang kena orang yang kena antisosial, tentu saja sudah otomatis nggak ada peran sosial dia. Begitu juga dengan orang yang kena psikopat ya. Itulah guna agama ya teman-teman sekalian. Agama itu gunanya agar peran kita di sosial itu bisa lebih baik. Misalnya kita ketika dapat stres dari peran kita di sosial, dengan berdoa itu bisa menjadi distres kita. Tapi juga dipahami juga bahwa kebenaran kita tidak boleh dipaksakan dengan kebenaran yang lain, sehingga kebenaran kita dijalankan dengan kebenaran yang kita anggap benar. Berikutnya, pendekatan interpersonal. Nah ini interpersonal adalah bagaimana kita mampu berinteraksi secara personal dengan orang lain. Kalau kita punya hubungan akrab dengan orang lain itu normal. Tapi kalau kita tidak punya hubungan akrab dengan siapapun, itu menjadi abnormal. Tapi teman-teman sekalian, ini juga tidak bisa menjadi ukuran yang baku tentang normal dan tidak normal. Terkadang kita juga butuh waktu untuk menyendiri kan, ya. Butuh waktu untuk tidak mengatakan apapun dengan orang lain. Justru itu yang normal. Ya, ketika kita bersendiri lalu berdoa, bermunajat untuk menghilangkan masalah kita, itu normal. Ya. Tapi menjadi tidak normal justru ketika kita punya masalah lalu masalahnya kita umbar. Nah, itu jadi tidak normal.
Kalau kita punya masalah, kalau mau umbar masalah, umbarlah sama orang yang punya kualitas profesional yang tinggi. Artinya seorang terapis atau konselor yang punya keahlian di bidang itu, sehingga masalahnya bisa terselesaikan. Itu untuk normal dan tidak normal. Ini teman-teman sekalian memang harus berhati-hati mengukur sesuatu normal tidak normal ya. Artinya orang yang normal itu pada intinya adalah dia punya pribadi yang adekuat, serasi, tepat, dan bisa diterima oleh orang umumnya. Sikap hidupnya sesuai dengan norma dan pola kelompok dan tidak menyinggung norma agama, dan sehingga dia punya relasi interpersonal dan intrapersonal yang baik, intrasosial yang baik, intersosial yang baik dan memuaskan. Itu untuk penormalan pengertiannya ya. Intinya adalah kita punya pribadi yang adekuat, serasi, tepat, dan bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap hidup sesuai dengan norma, terutama norma agama ya, dan tentu aja norma masyarakat ya. Pola hidup kita pada masyarakat tadi diterima, sehingga ada relasi interpersonal dan intrapersonal serta intersosial ya, yang baik dan memuaskan yang kita dapat. Nah, itulah yang menjadikan orang itu normal dan tidak normal dari semua pendekatan yang di atas. Kita ambil dari pendekatan yang pertama tadi adalah statistik, orang kebanyakan melakukannya. Lalu kita punya pribadi yang kuat untuk yang distress ya, adekuat namanya ya. Yang berikutnya yang normatif, kita diterima oleh masyarakat kita dan tidak bertentangan norma-norma yang ada. Yang berikutnya secara sosial ya, peran sosial, kita mampu diterima oleh masyarakat kita. Dan berikutnya adalah secara interpersonal, kita punya interpersonal dan intersosial yang memuaskan. Maka inilah orang yang normal. Kalau seandainya kategori ini kita terpenuhkan, kita tidak ada masalah secara norma agama, bagus hubungan dengan manusia, hablum minallah wa hablum minan nas, maka kita menjadi orang yang normal. Ya, dalam agama Islam tentu saja kita diberikan pemahaman tentang toleransi, pemahaman tentang bahwa agama di sisi Allah, inna dina indallahi Islam, itu adalah punya kita ya. Setelah itu kalau seandainya ada yang menyalahkan, kita harus mengatakan lakum dinukum waliyadin. Nah, itu dia, agar tidak terjadi permasalahan secara sosial, secara norma agama yang berujung pada konflik-konflik yang ada. Ya, kalau kita sudah memahami kebenaran kita adalah benar, kita tidak perlu memaksakan kebenaran kita kepada orang lain. Udah, itu saja. Kalau kita sudah dikategorikan dalam agama kita, agama Islam, ya agama yang saya anut, itu sudah dikategorikan sebagai kebenaran yang mutlak misalnya. Tapi saya tidak boleh mengatakan orang lain tidak di posisi yang benar. Saya cuma mengatakan dalam agama saya bahwa inna dina inallahi Islam. Lalu ketika ada yang mengatakan yang berbeda, lalu kita mengatakan lakum dinukum waliyadin. Ya, itulah gunanya memahami dogma agama agar tidak terjadi kekeliruan. Karena dengan dogma agama saja orang bisa berkelahi, teman-teman. Bisa berkelahi, bisa bertempur ya, bisa terjadi pertumpahan darah di sana. Ya, kalau kita paham tentang toleransi yang benar, maka kita tidak akan terjadi permasalahan hal tersebut. Ya, teman-teman sekalian, orang yang terganggu mentalnya atau abnormal jiwanya, itu ada beberapa hal yang terjadi pada dirinya. Pertama, terganggu perasaannya. Tentu saja orang yang tidak normal itu akan merasa gelisah, kurang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Ya, ketika dia sudah punya permasalahan di perasaan, ya dia tentu saja susah tidur.
Dikarenakan apa? Pikirannya berkecamuk. Ya. Sehingga ia kurang mampu untuk melanjutkan sesuatu yang telah dia rencanakan sebelumnya. Seperti tidak bisa berkonsentrasi, melakukan pekerjaan, pemalas, pelupa. Jadi pelupa, apatis, pemalas, nggak bisa untuk mengerjakan sesuatu, itu gangguan mental teman-teman sekalian. Orang kok saya mudah lupa ya Pak? Ya saya tanya dulu apa yang menyebabkan Anda bisa mudah lupa? Nggak tahu Pak. Nah setelah dikaji teman-teman sekalian, ya misalnya ada orang yang berusaha untuk pandai matematika tapi nggak pandai-pandai gitu ya. Setelah dikaji teman-teman sekalian, setelah diberikan sesi konseling, kiranya ada kesan yang tidak menyenangkan yang dia dapat ketika belajar matematika dulu waktu masih kecil ya, waktu masih sekolah SD gitu ya. Nah kesan itu yang dia dapat dan dia bawa sampai hari ini, dan itu merupakan hal yang negatif yang selalu terjadi pada diri dia dan dia nggak bisa untuk mengatasinya dan lain sebagainya ya. Misalnya menjadi orang yang pelupa, orang yang pemalas gitu ya, orang yang apatis, nggak mau berinteraksi dengan lingkungan atau tidak mau peduli dengan orang lain, ini jadi orang apatis. Ini kebanyakan yang saya lihat sekarang ini ya, apatis di lingkungan kampus gitu ya. Nah harus kita hindari, kita harus lebih ngeh dengan berbagai macam hal gitu ya. Kita bukan hanya hidup di dunia akademik saja, kita juga hidup di dunia sosial masyarakat. Kita beradaptasi dengan lingkungan kampus, kita beradaptasi dengan lingkungan sosial kita juga. Ya akhirnya tidak ada permasalahan yang kita dapat. Nah, kita berperan di sana, di kampus kita berperan, di masyarakat kita juga berperan, sehingga tidak ada permasalahan. Nah, kalau apatis kan tidak ya. Bagaimana dia hanya memikirkan diri dia sendiri. Ya udah gitu, yang penting saya selamat. Nah ini masalah besar ya, semoga teman-teman mahasiswa kita tidak demikian ya, kita selamat dari rasa apatis ini ya. Yang berikutnya adalah kelakuan ya, ketika perasaan sudah bermasalah, pikiran sudah bermasalah. Yang ketiga adalah kelakuan. Nah kelakuan tidak sehat itu adalah keras kepala ya, berbohong, mencuri, menyiksa orang lain, segala sifat yang negatif itu berawal dari perasaan yang bermasalah. Perasaan yang bermasalah tadi merubah pikiran, pikiran tadi berujung pada kelakuan. Ya, kalau ada orang yang sudah kita kasih tahu berkali-kali ngeyel juga ya, yaitu kita ada gangguan tadi. Tentu saja orang yang mampu menerima saran orang lain itu karena jiwanya sehat. Tapi kalau orang yang selalu merasa dirinya paling benar, ini masalah besar ini. Nah, kita hanya berusaha untuk sampai pada berusaha benar, tapi belum tentu apakah kita sudah melakukan hal yang benar atau tidak. Nah, saya kasih clue teman-teman sekalian agar teman-teman sekalian bisa lebih tahu tentang apa itu ciri-ciri orang normal dan tidak normal ya. Orang-orang normal itu yang pertama bertingkah laku kebanyakan norma sosialnya seperti itu yang dia akui. Yang berikutnya mampu mengelola emosi, mampu menahan diri dia untuk tidak mengatakan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain. Ya, begitulah kira-kira, walaupun kita tahu kita benar gitu ya. Walaupun kita tahu kita benar. Misalnya saya ingin menegur Bang Faisal misalnya itu. Bang Faisal dengan Bang Ivan, saya nggak boleh negur di depan dia langsung dan di depan orang ramai, karena itu bisa membuat diri dia menjadi down. Bahkan ketika dia salah, kita nggak boleh langsung mengatakan dia salah di depan orang ramai, karena dia bisa jatuh harga diri dia. Karena manusia itu punya harga diri ya, yang tidak bisa ditawar-tawar gitu ya. Nah itu masalah besar yang terjadi sekarang. Kita tahu kita benar, hanya saja kita tidak boleh mengatakan kebenaran itu yang akhirnya bisa berujung pada permasalahan baru. Ya tapi kalau itu sangat penting ya, itu terpulang dengan diri masing-masing. Tapi intinya begitulah ya, kalau seandainya kita bisa mengelola emosi kita dengan baik, maka kita normal.
saya tahu, saya ingin berpendapat nih, misalnya sama Kak Dea ya, ingin berpendapat saya ini benar gitu ya di depan orang lain, sehingga kita menjadi pribadi yang tidak disukai oleh orang lain. Ya kalau kita sanggup menerima itu, gak apa-apa. Ya. Kita sanggup untuk berbeda dan tidak disukai oleh orang, tapi kita tetap berperilaku positif, silakan, gak apa-apa. Itu hak masing-masing. Cuma kalau seandainya teman-teman sekalian merasakan itu hal yang bisa membuat teman-teman bermasalah, itu tentu tidak boleh dilakukan. Ya, kita lanjutkan teman-teman sekalian, mampu mengaktualkan potensi-potensi yang kita miliki. Ya, kita punya banyak kemampuan sebenarnya, hanya saja mungkin terkubur dengan berbagai macam masalah yang kita hadapi. Nah, oleh karena itu, apabila kita mampu mengaktualkannya, potensi itu, maka kita sehat secara mental. Jadi kalau kawan-kawan punya potensi apa gitu ya, kejar potensi itu. Jangan khawatir, ya. Karena itu diri kita yang sebenarnya. Berikutnya, dapat mengikuti kebiasaan-kebiasaan sosial yang positif, oke, jadi tidak yang negatif. Saya kira kebiasaan sosial itu banyak yang positifnya, ya, yang positif saja, ya, yang positif. Nah, tentu saya tidak tahu apa yang negatif, ya, tergantung sosial masing-masing. Yang positif saja, ya. Misalnya ada hari-hari tertentu untuk berkumpul, atau perilaku-perilaku tertentu yang bisa membuat menambah keeratan sosial, gak apa-apa, itu bagus. Yang berikutnya teman-teman, dapat mengenali resiko setiap perbuatan dan mampu digunakan untuk menuntut tingkah lakunya. Ya, ada pendekatan risiko namanya. Kita harus tahu apa yang kita katakan, kita lakukan itu adalah benar atau salah. Yang kita katakan itu sesuai dengan sekitar atau tidak. Nah, kalau seandainya kita, seperti yang saya bilang tentang emosi ya, kita sanggup menerima itu sebagai faktor risikonya, ya nggak apa-apa ya. Tetapi hanya dengan orang yang bisa berperilaku tetap positif walaupun dalam situasi yang negatif. Berikutnya, mampu menunda keinginan sesaat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Ya, ini misalnya orang tua kita melarang kita untuk melakukan sesuatu ya, dan kita mampu meredam ego kita tadi, agar kita mengikuti apa yang orang tua kita katakan, dan justru itu menjadi baik. Ya, kita contohkan lagi, misalnya di agama, setiap orang yang memeluk agama itu ada sesuatu yang dilarang dalam agama itu agar kita tidak kerjakan. Kalau kita tidak kerjakan, itu kebahagiaan untuk kita nantinya. Misalnya dilarang minum minuman keras, dilarang untuk berzina, dilarang untuk makan makanan hal-hal yang tidak dibolehkan. Nah, itu justru hal yang positif. Kalau kita mampu menunda itu atau tidak melakukan itu, maka kita menjadi pribadi yang sehat secara mental dan lain sebagainya. Kita tidak, seperti yang saya katakan tadi, kalau kita sudah merasa paling benar, lalu kita mencoba menunda sesaat, tidak mengatakan langsung, agar kita lihat situasi ketika mengatakan itu pada orang lain, maka orang tadi sehat secara mental. Yang berikutnya adalah mampu belajar dari pengalaman. Teman-teman sekalian, orang yang sehat mentalnya adalah orang yang bisa menjadikan pengalamannya menjadi guru yang baik. Dan orang yang sehat mentalnya adalah berguru dari apa yang sudah dia lakukan, apa itu baik atau buruk ya. Kalau kita sudah tahu itu buruk, kita nggak boleh lakukan lagi. Teman-teman sekalian tahu bahwa kalau kita belajar, kita jadi pandai. Kalau kita jadi malas, kita jadi tidak pandai. Nah, orang yang sehat mentalnya pasti akan memilih, dia akan belajar. Tapi sayang sekali banyak orang yang memilih justru untuk tidak sehat secara mental, dia tidak belajar. Dia tidak mau mengubah kebiasaan buruknya itu. Sehingga pengalamannya justru menjadi pengalaman yang tidak berguna. Nah, pengalaman kita mengajarkan kita ada dua hal, akan membuat kita menjadi positif
atau akan membuat kita menjadi negatif. Satu kejadian teman-teman sekalian, ketika ada kerbau ya, yang jalan lalu terperosok pada satu lubang. Lalu kerbau tadi diangkat dan dipersilakan pergi. Besok harinya kerbau lewat di situ lagi dan dia bisa dipastikan tidak lagi akan terjerembab di sana. Tapi beda dengan kita. Nah, kita coba pikirkan diri kita sendiri. Apakah kita belajar dari itu? Ya. Apakah kita belajar dari cerita itu? Ya. Atau jangan-jangan kita selalu terjerembab dalam hal yang sama. Gitu. Ya, kita harus berpikir. Kita dianugerahkan dengan kesempurnaan berpikir agar kita mampu menghindarkan diri kita dari hal-hal yang memudaratkan diri kita. Dan kita akan memilih hal-hal yang mempositifkan diri kita. Yang berikutnya adalah kita bisa bergembira ya. Kita mampu menerima keadaan kita sehingga kita mampu bergembira dengan situasi apapun. Ya. Kalau kita mampu mengikuti ini, maka kita dikelompokkan pada kelompok yang normal. Sikap kita terhadap diri kita sendiri, ya kita mampu menerima diri kita sendiri apa adanya. Kita melihat dengan identitas kita yang sangat jelas, mampu menilai kelebihan dan kekurangan kita, dan menerima realitas, maka kita akan normal. Kita mampu mempersepsikan terhadap realita itu adalah hal yang positif, yang kejadian terhadap diri kita bukan kita salah-salahkan, maka kita menjadi normal. Kita mampu integrasi, ya kepribadian kita menyatu dan harmonis, bebas dari konflik-konflik batin yang mengakibatkan ketidakmampuan dan memiliki toleransi yang baik dengan apapun ya terhadap stres kita, maka kita normal secara mental. Dan kita mampu mengkompensasikan, maksud saya kita mampu mengkompensasikan semua kenegatifan tadi berubah menjadi hal yang positif. Saya contohkan misalnya kita dapat satu stres diputuskan oleh pacar, ya itu stres. Lalu kita kompensasikan karena kita punya integritas jiwa yang bagus gitu ya. Kita kompensasikan dengan membuat buku cerita tentang rasanya diputuskan. Itu justru menjadi hal yang satu hal yang bagus, ya satu hal yang menarik ya. Saya contohkan lagi ketika orang dapat satu stres yang besar, kena integritas jiwanya yang bagus, persepsi realitanya yang bagus, dan dia mampu menerima diri dia yang bagus, sikap terhadap dirinya. Maka yang terjadi adalah itu jadi hal yang menghasilkan untuk dia, jadi hal yang menjadi positif. Maka stres tadi saya ibaratkan sama seperti bensin gitu ya. Kalau bensin itu diletakkan pada motor, dia akan bergerak. Tapi kalau dia diletakkan di badan, lalu dipatik dengan api, maka dia akan mati karena dia akan membakar diri sendiri. Nah, ini menjadi kompensasi ya terhadap rasa stres kita berubah menjadi hal yang produktif. Yang berikutnya ada kompetensi kita, ya. Kita sikap terhadap diri kita sendiri, persepsi kita terhadap realita, integritas kita. Yang berikutnya kita mampu untuk berkompetensi. Ya, kita mengembangkan keterampilan kita dari aspek yang secara fisik, intelektual, emosional, sosial, ya, dan kita melakukan coping ya terhadap masalah-masalah kehidupan. Ini teman-teman sekalian ada coping ego ya untuk difahami di dunia mental. Silakan saja buka kajian Sigmund Freud untuk coping ego. Nah, teman-teman sekalian, setelah kita melakukan itu, maka akan ada otonomi. Ya. Perasaan otonom itu adalah memiliki ketetapan diri yang kuat, bertanggung jawab, menentukan diri kita, memiliki kebebasan untuk hal-hal yang kita anggap tepat di pergaulan kita di sosial, yang tidak menyinggung siapapun. Karena kita punya otoritas untuk diri kita sendiri, kita otonom, kita nggak bisa mudah dipengaruhi oleh orang lain. Berapa banyak orang yang dengan mudah terpengaruh ya, lalu bisa mengubah kiblat hidup dia. Nah, ini menjadi masalah besar karena dari awal dia sudah punya masalah itu. Ya, berikutnya ada pertumbuhan yang makanya kalau seandainya kita sudah selesai di ciri-ciri tadi,
kita menjadi otonom terhadap diri kita. Yang berikutnya ada pertumbuhan dan aktualisasi diri. Ini penting teman-teman sekalian, karena banyak orang yang tidak mampu mengaktualisasikan kemampuan dia. Padahal saya jelaskan tadi dia punya potensi yang banyak sekali dalam dirinya yang tidak terungkapkan hanya dikarenakan dia merasa tidak sanggup ya. Dia merasa tidak cukup ya. Ini yang menjadi masalah besar yang terjadi pada banyakkan orang. Nah, berikutnya kita mampu melakukan relasi interpersonal yang baik. Kemampuan kita untuk membangun rasa kedekatan dengan orang lain, sehingga kita punya tempat untuk menghilangkan kemungkinan kita stres. Tapi saya tidak menyarankan untuk bercerita dengan sembarangan orang ya. Dan kita sebaiknya juga harus punya teman dekat untuk membuat diri kita merasa dihargai atau berharga. Nah, semuanya itu bermuara pada satu tujuan, yaitu punya tujuan hidup. Orang yang sehat mentalnya tentu saja punya tujuan hidup. Seperti apa yang dikatakan oleh Maslow ya, tentang diri manusia itu sendiri. Ya, ada prinsip abnormal dalam psikologi ya. Kita ambil esensinya saja apa yang dikatakan oleh Maslow gitu ya, bahwa manusia itu mempunyai rasa aman ya, memiliki penilaian diri yang baik, punya spontanitas dan emosional yang tepat, yang mempunyai kontak realita yang efisien, yang memiliki dorongan nafsu-nafsu jasmani yang sehat, mampu mempunyai kepatuhan, mampu mempunyai sikap dan pengetahuan diri yang cukup, motif-motif yang baik dan sehat dalam hidupnya, dan memiliki tujuan hidup yang tepat, memiliki kemampuan belajar dari pengalaman hidupnya, dan seperti yang saya katakan tadi, dia punya pengalaman yang baik dengan dirinya sendiri dan kesanggupan untuk memuaskan tuntutan-tuntutan kebutuhan yang ada. Nah, dan banyak lagi yang Maslow katakan yang tidak bisa saya sampaikan dan tidak bisa saya ingat untuk itu. Nah, terlalu banyak ya yang bisa teman-teman pelajari untuk agar diri kita secara mental itu sehat. Ya, semua berasal dari kemampuan kita untuk menerima diri kita sendiri. Lalu terintegrasinya semua bagian-bagian kesehatan itu pada diri kita, sehingga menyatu dan harmonis dalam diri kita. Dan kita terbebas dari hal-hal yang berbau kemungkinan kita terkena gangguan mental. Nah, semoga apa yang saya sampaikan mendapatkan manfaat untuk teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak tepat, karena memang sulit sekali untuk mengatakan sesuatu yang tepat di media sosial, dan mungkin ada kesalahan kata. Sungguh saya tidak mempunyai niat untuk menyakiti siapapun. Semoga ini dapat pelajaran untuk kita semua. Saya akhiri. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.